Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini untuk pelajaran IPA kita melanjutkan materi minggu yang lalu tentang sistem pernafasan pada manusia. Kalau kita minggu yang lalu fokus di alat-alat, bentuk dan fungsinya, sekarang kita fokus pada mekanisme pernafasan. Kita pelajari nanti pernafasan ada pernafasan dada, pernafasan perut, kemudian juga kita pelajari kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan pada manusia, sehingga kita paham penyakitnya dan kita tahu bagaimana cara menghindari sehingga kita tidak terkena penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Yuk kita ikuti materinya. Sistem pernafasan manusia bagian kedua. Ini merupakan kelanjutan materi minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita fokus pada alat dan fungsinya, untuk pertemuan pagi hari ini kita fokus pada mekanisme pernafasan, perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut, mekanisme pengambilan oksigen di dalam alveolus, kemudian beberapa kelainan dan penyakit dalam sistem pernafasan. Kita ingat kembali materi minggu yang lalu bahwa paru-paru kita terletak di dalam rongga dada. Perhatikan gambar, paru-paru kita ini dilindungi oleh tulang yang melingkar, membentuk lingkaran, yaitu tulang rusuk. Kemudian di bagian bawah dilindungi oleh otot diafragma. Tulang rusuk ini bisa bergerak naik dan juga bisa bergerak turun sedikit. Begitu juga dengan otot diafragma, bisa bergerak ke bawah membentuk otot yang lurus dan juga bisa bergerak melengkung ke atas. Ini nanti yang berperan dalam proses pernafasan. Sekali lagi diingat-ingat bahwa tulang rusuk dan diafragma ini yang berperan dalam proses pernafasan. Mekanisme pernafasan dibedakan menjadi dua. Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi ini terjadi jika udara masuk ke dalam paru-paru. Dan ekspirasi ini terjadi jika udara keluar dari paru-paru. Ketika volume paru-paru membesar, maka udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Dan ketika volume paru-paru mengecil, maka udara dari dalam paru-paru akan bergerak keluar. Mengapa paru-paru bisa membesar dan mengecil? Ini tergantung pada rongga dada. Jika rongga dada membesar, paru-paru akan membesar, dan jika rongga dada mengecil, otomatis paru-paru akan mengecil. Kita bayangkan botol plastik. Ketika botolnya ditekan menjadi kecil, maka udara di dalamnya akan keluar. Dan ketika dikembalikan lagi ke posisi semula, diperbesar botolnya, maka udara dari luar akan masuk ke dalam botol lagi. Hampir sama dengan proses yang terjadi di paru-paru. Inspirasi dan ekspirasi, perhatikan gambarnya ini. Ketika inspirasi, ini otot-otot pada tulang rusuk berkontraksi, menarik, sehingga tulang rusuk bergerak naik. Dada terasa naik sedikit ke atas. Kemudian otot diafragma berkontraksi, bergerak turun, sehingga perut terasa terdorong ke bawah. Ketika ini terjadi, maka rongga dada akan membesar. Karena rongga dada membesar, paru-paru membesar, maka
udara akan masuk. Ini yang disebut dengan mekanisme inspirasi. Kemudian ekspirasi. Tulang rusuk akan relaksasi, otot-otot tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk bergerak turun ke bawah. Rasanya dada ini bergerak ke bawah. Kemudian otot diafragma juga relaksasi, maka kembali melengkung ke atas. Perut terasa agak naik. Ketika ini terjadi, maka rongga dada akan menyempit, rongga dada akan mengecil, maka paru-paru akan mengecil. Ketika paru-paru mengecil, maka udara akan keluar. Ini merupakan mekanisme dari ekspirasi, proses keluarnya udara. Berdasarkan cara melakukan atau proses terjadinya inspirasi dan ekspirasi, pernafasan dibedakan menjadi dua. Ada pernafasan dada. Ini jika proses membesar dan mengecilnya rongga dada dikarenakan oleh gerakan tulang rusuk. Sekali lagi, pernafasan dada itu intinya membesar dan mengecilnya rongga dada yang dikarenakan gerakan tulang rusuk. Sedangkan yang kedua, pernafasan perut, ini intinya jika membesar dan mengecilnya rongga dada dikarenakan gerakan otot diafragma. Ketika otot diafragma melengkung ke atas, maka paru-paru akan mengecil karena rongga dada mengecil. Ketika diafragma lurus ke bawah, bergerak ke bawah menjadi lurus, maka rongga dada akan membesar, paru-paru membesar, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Kita lihat lagi gambar ini. Jadi ketika inspirasi, otot pada tulang rusuk menarik sehingga tulang rusuk naik ke atas, kemudian diafragma kontraksi turun ke bawah, rongga dada membesar, paru-paru membesar. Pada ekspirasi, perhatikan gambarnya, tulang rusuk bergerak ke bawah, sedangkan diafragmanya bergerak ke atas, sehingga rongga dada mengecil, paru-paru akan mengecil. Nah, sekarang kita pahami mekanisme pertukaran oksigen dan CO2. Ini terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di bagian gelembung-gelembung kecil yang mengisi paru-paru. Yang kemarin sudah kita pelajari, bagian gelembung-gelembung bola-bola kecil yang mengisi paru-paru yang jumlahnya jutaan atau mungkin miliatan ini disebut dengan alveolus. Di dalam alveolus inilah tempat darah mengeluarkan karbon dioksida dan darah mengambil oksigen. Perhatikan skema dari alveolus ini. Kita lihat di sini ada gambar alveolus yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ada darah yang mengalir yang membawa sel-sel darah merah yang digambarkan bulat-bulat, yang berwarna biru ini membawa karbon dioksida. Kemudian ada tanda panahnya warna biru, itu melepaskan CO2 di alveolus. Kemudian yang digambarkan warna merah, gambar tanda panah warna merah itu menggambarkan oksigen yang diambil. Kemudian setelah oksigen diambil, darahnya akan mengalir ke seluruh tubuh. Yang terakhir kita bahas kelainan dan beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Misalnya yang pertama, faringitis. Ini adalah radang pada faring, yaitu persimpangan antara rongga hidung dengan rongga mulut. Kalau ini terjadi, maka akan terasa nyeri saat menelan. Kerongkongan terasa kering. Ini karena ada infeksi bakteri atau juga bisa bakteri virus.
atau virus, atau juga karena alergi, misalnya karena rokok dan sebagainya. Kelainan yang kedua, ada yang disebut dengan pneumonia. Nah, ini peradangan yang terjadi di paru-paru. Alveolus berisi cairan dan eritrosit atau sel darah merah yang berlebihan, sehingga di paru-paru muncul ada cairan. Perhatikan gambar paru-paru itu yang digambarkan warna merah gelap, itu menunjukkan di situ ada cairan yang terbentuk, sehingga otomatis ini mengganggu proses pernafasan. Kelainan yang lain sering kita dengar, ada orang kena TBC, atau TBC itu singkatan dari tuberkulosis, yang juga dikenal dengan TB atau penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah bakteri. Gejala yang ditimbulkan berupa batuk yang berlangsung sangat lama, bisa sampai 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Perhatikan gambar paru-paru ini. Paru-paru yang normal akan padat berisi alveolus, sedangkan paru-paru orang yang terkena TBC, sebagian dari alveolus akan rusak, sehingga di situ ada lubang-lubang yang karena alveolusnya rusak. Kelainan yang lain, asma. Asma ini adalah satu jenis penyakit kronis dalam jangka panjang pada saluran pernafasan yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan, sehingga orang merasa sesak nafas, sulit untuk bernafas. Mengapa ini terjadi? Kalian perhatikan jalannya pernafasan yang normal lubangnya besar, sedangkan orang penderita asma mengalami penyempitan, sehingga jalan yang dipakai untuk atau dilalui udara sangat sempit. Ini menyebabkan susah bernafas atau sesak nafas. Yang terakhir, ada kelainan yang disebut dengan difteri. Ini adalah infeksi karena bakteri pada hidung dan tenggorokan. Meski tidak selalu menimbulkan gejala, penyakit ini biasanya ditandai dengan munculnya selaput abu-abu yang melapisi tenggorokan dan pada amandel. Demikian beberapa kelainan penyakit dan pertemuan pada pagi hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Tetap semangat karena kita masih harus belajar dengan daring. Jaga kesehatan, tetap disiplin, pakai masker. Karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.